Makin kesini pengikutnya Pak Jokowi itu makin aneh ya. Kalian menganggap Jokowi itu presiden terbaik sepanjang sejarah. Sejarah Meganthropus erectus. Astagfirullahaladzim. Pengen nangis aku dengernya. Kalian bilang katanya, emang lo nggak lihat itu tol? Tol itu yang bikin bukan pemerintah, swasta. Ya, dikelola oleh swasta. Pengangguran segitu banyaknya. Mal-mal pada tutup. PHK massal. Tingkat kemiskinan itu meningkat berdasarkan Bank Dunia. Jangan berdasarkan data statistik Indonesia. Kalau berdasarkan data statistik Indonesia dibohongin loh. Orang nyari kerja sekarang susah kok. Sekarang toko-toko aja susah jualan. Jadi udah mulai 2015 ke sini itu bisnis properti itu anjlok. Mall, sekarang hotel-hotel itu mau PHK massal. Ekonomi meningkat dari mananya? Kalian itu harus ngerti, selama ini kalian tuh dikasih orkestrasi ya, tontonan yang seolah-olah Indonesia itu baik-baik saja. Presidennya baik ya kan, dihina diem, dikatain gue ngapainnya diem. Tapi kalau disuruh jujur, nggak bisa dia. Disuruh tunjukin ijazah aja nggak bisa. Kalian boleh mencintai seseorang itu, tapi jangan sampai kalian menghamba. Kamu tahu nggak? Justru orang-orang yang tampak di permukaan baik itu, tindakannya itu mengerikan. Model-model kayak orang di depannya halus, lembut, kalian nggak tahu selama ini dia membangun dinasti yang segitu parahnya. Kalian tahu nggak kalau kemarin itu yang masalah Raja Ampat dan Aceh itu memang sengaja dipantik. Biar apa? Biar rusuh Indonesia. Karena apa? Itu untuk menutupi kasus pemakzulan Gibran. Jadi dia itu berusaha nih, kasus pemakzulan Gibran itu berusaha diredam dengan kasus-kasus yang lebih besar. Makanya ini kasus ijazah nggak selesai-selesai. Itu sebenarnya kalau mau diselidiki gampang, polisi menyelidiki itu gampang, tapi masalahnya polisi nggak mau. Jadi mak tuh harus ngomong, nggak bisa mak tuh disuruh bodo amat kalian mau ngomong apa. Jadi kerusakan yang dibuat oleh Jokowi ini tuh melebihin Soeharto yang dia berkuasa 30 tahun. Terang-terangan tapi kalian itu matanya ditutupi gitu loh. Allah itu mengangkat pemimpin itu dari golonganmu ya, berarti ya sekarang kalau kalian mendapatkan pemimpin bodoh berarti emang golongan kita itu emang golongan bodoh semua. Sekarang dipertontonkan kok. Orang pinter, orang baik itu nggak kepake, tersingkir. Pentingnya ilmu. Sekarang ilmu itu diabaikan. Sekarang kalau orang yang bodoh, pandai cari muka, punya masa, pasti dipakai. Sangat luar biasa apa yang menjadi komentar mama untuk para termul yang selalu memuja-muja Pak Mulyono. Saya kira mereka memang tidak akan pernah sadar sampai kapanpun. Mungkin yang membuat mereka berhenti untuk memuja Mulyono ya kematian. Nah, semoga saja para termul ini mengikuti apa yang menjadi penyakit Mulyono saat ini, yang semakin kesini semakin buruk kondisinya. Nah sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu komentar-komentar berikutnya. Peringatan buat para ternak Mulyono. Ini nasihat untuk ternak Mulyono ya. Hati-hati, karena junjunganmu itu ya, itu sudah di ujung ya, dia sudah ditinggalkan oleh semua elit politik. Nah, jangan kalian yang kejebur gitu loh ya. Joko itu udah finish itu ya, tinggal dikit lagi itu. Bukti Nadiem hari Senin besok dipanggil ya, ke Kejaksaan Agung. Kofifa mulai diproses oleh KPK. Yatul mau dipanggil oleh KPK. Yatul yang Menteri Agama itu mantan ya. Dan banyak lagi di belakangnya gitu ya. Nah itu kan semua orang-orangnya Joko itu ya. Dan Joko sekarang udah nggak bantuin mereka. Dia sendiri udah kedodoran gitu ya. Dia sendiri udah sibuk dengan penyakitnya, dengan ijazah yang dari Universitas Pramuka, terus apa lagi ya, itu si Fufu Fafa mau dilengserkan. Jadi buat termul hati-hati ya. Nah kalau Anda terima kontrak, terima duit, nggak apa-apa, terima terus ya, kontrak terus nggak apa-apa, tapi tarifnya dinaikin bayarannya karena dia udah mulai kepepet. Jadi Anda manfaatkan lah, naikkan bayaran ya. Terus kalau bisa wajah Anda jangan muncul
ya. Jadi ngomongnya begini aja, itu ya, daripada Anda nanti diserang secara sosial, gitu ya. Ya, selamatlah, hati-hati buat Termul ya. Netizen berkomentar. Titik lemah Pak Jokowi memang terlihat sekali pada sosok Pak Kasmujo, dosen Jokowi yang dulu diakui sebagai pembimbing skripsi, tapi ternyata bukan. Kini diakui lagi sebagai pembimbing akademik, terbaru dibantah lagi oleh Pak Kasmujo bahwa bukan keduanya, bukan pembimbing skripsi, bukan pula pembimbing akademik. Pak Kasmujo yang terlanjur populer dan berjasa pada karir seorang Jokowi itu ternyata bukanlah siapa-siapa, seperti tak ada sangkut pautnya saja dengan Jokowi. Maka menjadi wajar kalau Pak Jokowi khusus mendatangi rumah Pak Kasmujo tempo hari. Pak Kasmujo tak saja menjadi titik lemah Pak Jokowi, tapi juga menjadi titik lemah UGM. Wajar juga kemudian UGM terkesan melarang Pak Kasmujo bersaksi, tampil di media, untuk bercerita apa sebetulnya kaitannya atau sangkut pautnya dengan Pak Jokowi. Yang jelas yang dulu-dulu itu, yang videonya beredar luas itu, nyaris tak benar, palsu bukan asli, hanya pemanis suasana ketika itu saja. Pak Kasmujo tertawa dan tersenyum manis saat itu, bukan karena ingat dengan Pak Jokowi dulunya, tapi karena dia saat itu berdekatan dengan seorang presiden. Publik tertentu punya alasan sendiri tak mempercayai Jokowi dengan segala rekam jejak yang dimilikinya. Tapi sesungguhnya publik tak punya alasan untuk tak mempercayai UGM. Tapi UGM sendiri sejak awal hanya tampil dalam bentuk pengakuan semata bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Benar Jokowi mahasiswa mereka yang tamat tahun 1985. Coba sejak awal UGM tampil seabrek bukti-bukti yang akurat dan tak terbantahkan. Tak hanya berupa pengakuan-pengakuan semata. Masalah ini pasti sudah berakhir dan tak perlu laporan pencemaran nama baik segala. Kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah sampai pada tahap apa yang dikatakan harus dengan bukti-bukti, baru bisa dipercayai. Istilahnya satu pernyataan, satu bukti. Tak bisa lagi hanya pernyataan saja, yang tak diikuti oleh bukti-bukti alias omon-omon. Misalnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, sudah dilihatkan ke pengacara dan sejumlah wartawan, termasuk ke penyidik Bareskrim dan Polda Metro Jaya, tapi tak boleh dipoto, dipegang, apalagi disebarluaskan. Maka selama itu tak akan dipercayai. Bareskrim pun memperlihatkan kopian saja dari ijazah itu. Semangat pembuktian hitam di atas putih harus lebih dikedepankan ketimbang pernyataan-pernyataan, apalagi disertai ancaman. Misalnya ancaman kriminalisasi baik yang datang dari kubu Pak Jokowi sendiri maupun yang datang dari kubu penggugat. Semangat memenjarakan dari kedua belah pihak harusnya dihindari. Cukup sudah Bambang Tri dan Gus Nur saja yang menjadi korban ijazah Jokowi ini. Kendati Roy Suryo CS juga siap masuk penjara, mestinya itu dilihat bukan kesiapan masuk penjaranya, melainkan karena keyakinannya atas suatu kebenaran. Kesiapan Kapolri Listio Sigit Prabowo bahwa melibatkan pengawasan eksternal terhadap kerja kepolisian dalam kasus ijazah Jokowi ini sebuah langkah maju dan layak didukung. Kasus ini sudah terlalu melebar dan tak jelas lagi mana yang hukum dan politik dan mana pula yang cuma sekedar ingin tahu saja. Masyarakat pun sudah terlalu dalam terlibat meski dinilai kasus remeh-temeh belaka. Di tengah kesiapan Kapolri melibatkan pihak eksternal itu, Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, muncul dengan prediksi bahwa banyak tersangka dalam kasus ini. Kuasa hukum Jokowi tampil pula yang memicu perdebatan kontroversial baru. Seperti kata Roy Suryo, ijazah Jokowi kalau palsu baru memunculkan chaos, bukan kalau asli. Mana ada chaos kecuali ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu, Mas Tifal, lah itu bisa chaos gitu. Tapi kalau ijazahnya asli, mana ada orang ijazah asli gak mau menunjukkan. Dan ijazah asli itu, kalau ditunjukkan, dia itu pejabat publik loh. Sesuai dengan pasal 18 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semua pengecualian tidak berlaku untuk pejabat publik. Itu di pasal 18 ayat 2. Artinya secara tak langsung, Roy Suryo sendiri juga tak berharap bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Maka tunjukkan saja kepada publik ijazah itu. Tapi itu pula yang sejak awal tak dimaui oleh pihak Jokowi. Jokowi inginnya di pengadilan dan itu agaknya saat Roy Suryo CS
berstatus sebagai tersangka seperti disebutkan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, termasuk juga kuasa hukum Jokowi yang terus mendorong Polda Metro Jaya untuk menjadikan penyelidikan Bareskrim itu sebagai rujukannya.